Bab 7398. Fondasi perangkat keras yang tak terbayangkan membuat Jacob sangat bahagia, tetapi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Charlie. Ia bukan orang yang belum pernah melihat dunia, jadi menurutnya, pulau di hadapannya beserta fasilitas pendukungnya bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan puluhan juta dolar. Biayanya setidaknya ratusan juta dolar, atau setidaknya 700 juta rembe. Elaine juga terkejut. Memikirkan Charlie, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan nada khawatir, "Jacob, berapa denda penipuan?" "Aku juga tidak tahu. Coba ku periksa," kata Jacob sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh ponselnya. Setelah mencari-cari di saku, ia masih tidak menemukan ponselnya. Kemudian ia menyadari bahwa ponselnya sudah lama hilang. Claire, yang berdiri di sana, tidak menyangka tempat persembunyian yang disiapkan Stephen Tang untuknya dan keluarganya begitu mewah. Ia hanya bisa berkata kepada keluarganya, "Ayah dan ibu, jangan menebak-nebak. Charlie pernah menginvestasikan uangnya di Bitcoin beberapa waktu lalu dan mendapat untung besar. Saya juga mendengar dia mengatakan bahwa pemilik asli pulau ini sedang mengalami kesulitan keuangan, jadi mereka menjualnya dengan harga murah. Seperti yang kalian tahu, pasar properti global sedang tidak terlalu makmur saat ini, dan harga pulau-pulau kecil di Pasifik Selatan ini telah anjlok. Sama seperti villa liburan kecil kami di pinggiran kota. Villa-villa ini sangat populer di masa-masa awal, tetapi sekarang tidak ada yang tertarik." Mendengar ini, Jacob tiba-tiba mengerti dan berkata, "Putriku, sekarang setelah kau berkata begitu, aku mengerti. Rumah bertema liburan seperti ini sungguh tak berguna." Beberapa tahun yang lalu, ketika villa liburan sedang populer, Pak Tua PI membeli sebuah villa bergaya Amerika dengan hak milik kecil di pegunungan di pinggiran kota, 60 atau 70 km dari kota. Saat itu, kupikir akan sangat nyaman untuk sesekali berkendara ke pegunungan di akhir pekan, tetapi setelah setahun, aku tak sanggup lagi. Dulu ada beberapa fasilitas komersial di sana, tetapi kemudian, karena semakin sedikit orang yang pergi ke sana, fasilitas-fasilitas itu perlahan menghilang. Sesampainya di sana, aku bahkan tak menemukan toko kecil, tak ada tempat makan, apalagi pesan antar. Sekarang aku tak bisa menjual rumah itu bahkan dengan diskon 70. Setelah mengatakan ini, ia melihat sekeliling, memandangi pemandangan yang menakjubkan dan mendesah. "Kau menyebut tempat ini. Jaraknya ribuan kilometer dari benua terdekat. Siapa yang punya waktu untuk bepergian ke sini? Bisa-bisa jadi bencana." Elaine tidak begitu mengerti, jadi dia mengangguk dan bertanya dengan nada introspektif, "Bagaimana menurutmu, jika Charlie ditangkap, negara tidak akan menyita asetnya, kan?" Jacob melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, di mana kita? Kita di Pasifik Selatan. Selama Charlie tidak tertangkap dan tidak mengkhianati kita, kita akan hidup damai di sini." Elaine merasa lega, tetapi ia segera berkata kepada Claire, "Claire, kau harus mencari cara untuk menghubungi Charlie dan memberinya kesempatan untuk kabur. Kondisi di sini sangat baik, paling buruk, keluarga kita yang beranggotakan 4 orang ini akan tinggal di sini saja dan tidak akan kembali." Claire hanya bisa menjelaskan, "Bu, Charlie masih punya urusan sendiri. Kalau dia kabur sekarang, dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali terang-terangan. Jadi dia ingin berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau dia bisa menyelesaikannya, dia tidak hanya bisa datang kepada kita secara terang-terangan, tapi kita juga bisa kembali terang-terangan." Elaine tiba-tiba bersemangat dan berseru, "Kalau begitu, pasti menyenangkan. Kalau tidak, tinggal di tempat sebagus ini, aku tidak bisa pamer ke keluarga dan teman, apalagi di WeChat Moments. Rugi banget." Claire sudah terbiasa dengan cara berpikir Elaine. Meskipun dia sangat bertekad untuk meninggalkan Charlie, jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki secercah fantasi.
Artinya, setelah Charlie membalaskan dendam orang tuanya, dia masih menganggapku sebagai istrinya. Jika dia tidak membenciku, aku tentu akan rela hidup bersamanya seumur hidupku. Tentu saja, jika dia mendapatkan kembali identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade dan kembali menjadi pusat perhatian dan tidak lagi meremehkanku, aku pasti tidak akan mengganggunya atau menimbulkan masalah baginya. Apapun yang terjadi, aku akan menunggunya di sini. Apakah aku bisa menunggunya atau tidak, biarlah takdir yang menentukan. Ning Xiaolong, yang berdiri di samping, melangkah maju di saat yang tepat dan berkata dengan hormat, silakan ikuti saya berkeliling untuk menunjukkan tempat ini. Saya punya banyak detail untuk dibagikan kepada kalian bertiga, dan beberapa staf sudah menunggu di sana. Elaine Ma tidak sabar dan berkata cepat, ayo pergi sekarang. Jelaskan pada kami. Ning Xiaolong membawa mereka bertiga ke dalam mobil golf 4 tempat duduk dan mengajak mereka berkeliling pulau. Peralatan di pulau itu jauh lebih baik dan lebih detail daripada yang mereka lihat. Sisi selatan pulau dirancang sebagai lapangan golf, dan halamannya dirawat dengan sangat baik, tidak kalah dengan lapangan kompetisi profesional. Selain lapangan golf, lapangan tenis luar ruangan juga berstandar tinggi. Ning Xiaolong juga memperkenalkan kepada mereka bertiga bahwa terdapat kolam renang profesional, pusat kebugaran, biliar, dan tenis meja di lantai dasar villa. Semakin Jacob dan Elaine mendengarkan, semakin mereka tak bisa berhenti tersenyum. Claire, di sisi lain, merasa semakin lega. Ia sendiri mampu menjalani kehidupan terisolasi seperti ini, tetapi ia takut orang tuanya tak sanggup menanggungnya dan akan melakukan sesuatu. Semakin bagus perangkat keras di sini, semakin kecil kemungkinan mereka akan menimbulkan masalah. Ada banyak staf di seluruh pulau. Kebanyakan staf ini adalah perempuan muda. Mereka tampak seperti pelayan dan pelayan yang sangat profesional, tetapi sebenarnya mereka adalah pengawal yang sangat profesional. Ning Xiaolong membawa mereka bertiga ke area villa. Karena villa ini luas, bangunannya sangat megah dan jauh dari kata megah dibandingkan villa-villa di kota. Jacob dan Elaine Ma terkejut melihat seorang wanita paruh baya dan lebih dari 10 wanita muda mengantri di sini. Semua orang menyapa ketiga orang itu dengan hormat. Ning Xiaolong pertama-tama memperkenalkan wanita paruh baya itu kepada mereka, Tuan Wilson, Nyonya Wilson, Nona Claire, ini Su Lily, penanggung jawab villa ini dan juga istri saya. Beliau akan bertanggung jawab untuk mengurus kehidupan sehari-hari, makanan, dan kehidupan sehari-hari Anda di villa ini. Su Lily tampak berusia sekitar 40 tahun. Meskipun ada beberapa garis halus di sudut matanya, ia tampak sangat cakap dan efisien. Ia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wilson, Nyonya Wilson, Nona Claire, tim saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani kalian bertiga. Kami akan menjalankan sistem 3 shift untuk memastikan ada petugas yang bertugas 24 jam sehari. Kamar-kamar Anda dilengkapi dengan pagar khusus. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu kami kapan saja. Kami memiliki jadwal pasokan ulang mingguan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan cantumkan di daftar dan kami akan mengatur pengadaan dan pengirimannya. Ia menambahkan, karena lokasi kami cukup terpencil, mungkin ada keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan Anda. Umumnya, barang yang Anda butuhkan akan dikirimkan dalam 2 hingga 3 minggu. Elaine Ma dengan cepat bertanya, bisakah kami menggunakan ponsel di sini? Su Lily menggelengkan kepala dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Nyonya Wilson. Tuan Wadet telah menginstruksikan bahwa beliau dan kalian bertiga saat ini sedang diselidiki. Oleh karena itu, pergerakan kalian tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Oleh karena itu, kalian bertiga tidak boleh menggunakan ponsel, komputer, atau perangkat lain yang dapat berkomunikasi dengan dunia luar,
agar tidak terdeteksi oleh para profesional. Elaine Ma langsung menyerah pada ide menggunakan ponsel dan berkata, lupakan saja, kami tidak menggunakan ponsel atau komputer.